Oke, selamat pagi pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Jumpa kembali ya teman-teman bersama dengan saya dalam acara diskusi antara Islam dan Kristen ya. Sekali lagi teman-teman, sebelum memulai acara ini, saya tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya mengingatkan bahwasanya acara ini adalah acara diskusi ataupun acara debat antara Kristen dengan Islam. Debat atau diskusi itu bukan ajang caci maki ataupun ajang hujat. Ini berkali-kali, bahkan sudah saya jadikan slogan ya. Debat itu bukan ajang hujat, diskusi itu bukan ajang caci maki. Jadi silahkan ya bagi teman-teman yang mau diskusi secara beradab, ya, yang mau debat pun secara beradab, silahkan saya berikan panggung. Ya, seperti itu. Yuk. Lihat tuh ya, banyak yang di kolom komentar tuh. Bahasanya deportasi. Begini, yang saya herankan tuh begini. Saya itu ketika berbicara di dalam forum-forum diskusi atau debat begini, pernahkah kalian dapati bahwa saya itu menghujat? Pernahkah kalian dapati saya itu memfitnah Muhammad, memfitnah Islam? Gitu loh. Kalau memang ada, coba utarakan di sini, buktikan. Jangan kamu itu bisanya hanya marah-marah, ngamuk-ngamuk, kejang, surup, kesetanan. Untuk apa sih? Gitu loh. Itu tidak akan berdampak apa-apa gitu loh. Lebih baik kamu tunjukkan di mana yang kamu maksud menghujat, memfitnah itu. Itu kan udah saya kasih kesempatan, silakan naik gitu loh ya. Oke, sebelum kita mulai ya teman-teman ya, sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk tap-tap layar, share, bagikan siaran ini kepada siapa-siapa saja yang kalian anggap perlu untuk mendengarkan siaran ini. Kalian bisa membagikan kepada teman-teman kalian, sahabat-sahabat ya, saudara-saudara kalian yang memiliki kaitannya dengan ini ya. Misalnya ada seseorang mau masuk Islam, mau mualaf, ataupun ada seseorang mau masuk Kristen. Nah, ini cocok untuk ditonton begitu ya. Kecuali kalau kalian kerjanya ngadu ayam, ya nggak pantas nonton begini. Iya, orang kerjaan kalian aja ngadu ayam, main kopro. Ya ngapain nonton begini, nggak masuk akal kalian begitu. Kalian lebih cocoknya gabung-gabung sana dengan para penjudi ayam sana. Ya, silakan. Oke, kita berikan kesempatan ya kepada para pemirsa yang mungkin mau naik ya. Kita kasih naik ada sebentar Henry. Oke, kita kasih naik ada Henry. Kita kasih tepuk tangan dulu kepada Henry. Henry tidak, saya sudah naik kan dia tidak naik, hilang. Mungkin dia sudah pergi. Oke, kita kasih naik Ali Rambe. Ali Rambe. Selamat malam. Selamat pagi Ali Rambe. Halo? Tumben ngomongnya lembut, takut ya? Nih, disapa tidak mau menjawab. Kalian sudah lihat kan iya, orang Muslim ngomongnya lembut. ketika Muslim datang nggak pernah namanya menunjukkan perdamaian gitu. Heran saya dengan dong. Silakan, nyalakan kamera dulu. Nyalakan kameramu, silakan kamu bertanya. Silakan buka kacamatanya biar fair kita, oke? Memang nggak berani kan? Kamu kamera aja belum nyala. Saya jamin nggak berani. Kalau abang buka kacamata saya on cam. Nggak berani kan? Coba. Ayo. Kameramu saja belum nyala. Iya, buka kacamata, oke, aku hidupkan kameraku. Ya, di bawah sana. Heran dulu saya dengan mereka ini. Kamera belum nyala, sudah minta yang aneh. Nanti saya buka pun kacamata saya, kau pun tetap seorang pecundang. Dulu saya siaran itu teman-teman, saya tidak buka kamera. Banyak yang minta sama saya buka kamera. Setelah saya buka kamera, dianya minta buka kacamata. Nanti saya buka kacamata, minta KTP. Heran mereka ini. Diskusi nggak bisa, membantah argumen nggak bisa, bahkan buat ngomong saja mereka sudah nggak bisa. Herman. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Siapa ini?
apa ini namanya? Sebentar. Halo, siapa ini? Man apa? Aduh, kabur. Kaburan, iya. Jadi bagi yang muslim-muslim, kalau mau naik ke sini, silahkan naik. Tunjukkanlah sesuatu yang bisa membungkam saya, gitu loh. Bisa mematahkan argumen-argumen saya. Kita sangat menantikan itu. Silakan. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada sebentar. Ya teman-teman ya, ada orang telepon tadi. Sorry. Saya angkat telepon tadi ya. Oke. Kita kasih naik ada Banes Turnip. Wah, ini Banes Turnip. Banes Turnip. Oke, Banes Turnip silakan nyalakan kamera Anda. Halo, Bang? Sekarang Muslim sudah lomba ngambek dia. Ya, sabar, Bos. Abang Muslim? Banes Turnip, Anda Muslim? Kenapa, Kak? Dulu Muslim, saya sekarang udah Katolik ya. Itu pun belum jelas. Sebentar, ini Anda ini... Nah, jadi begini loh. Oke, coba bagusin dulu ya sinyal dulu Bang ya, bagusin dulu sinyalnya. Susah. Teman-teman ini ya, sekali lagi. Kalau mau naik, kalian itu lihat dulu, apakah sinyal kalian itu penuh atau tidak. Kalau sinyal kalian udah merah-merah gitu, jangan paksa naik. Nggak kuat, nanti kita ngobrolnya juga seperti orang nagih utang, tahu kan? Halo? Hah? Putus-putus? Hah? Itu kalau orang ditagih utang kayak gitu. Sorry ya, putus-putusnya. Susah. Ayo, silakan. Oke, kita kasih naik ada Eva Rianti Sitorus. Oke, Eva Rianti Sitorus. Ya, silakan Eva Rianti Sitorus. Salam, Bang. Shalom, Eva Rianti Sitorus. Coba kameranya dibenerin dulu, duduk yang bagus, tenang ya. Oke. Eva Sitorus, apa gerangan Anda ke sini? Anda Kristen atau Muslim? Kristen, Bang. Cuma nanya aja, apa perbedaan kita ke Advent? Kita? Maksudnya? Enggak kan, kan aku Protestan. Terus ke Advent itu kayak mana? Apa perbedaan kita? Bedanya kalau Advent itu mereka ingin melaksanakan apa yang dituliskan di dalam hukum-hukum Musa, seperti mereka ingin mengkuduskan hari Sabat, gitu. Kemudian mereka ingin melakukan apa yang tertulis dalam hukum-hukum Taurat Musa, seperti itu. Sementara ada juga kelompok yang lain yang mengatakan bahwa tidak perlu untuk melakukan hukum-hukum ritualisme seperti yang ada dalam hukum Taurat Musa, seperti itu. Tapi ini begini, yang saya maksudnya begini. Apakah Eva Rianti ini sudah lama nonton channel saya atau baru-baru saja? Sudah baru-baru lama. Saja. Sudah lama, Bang. Sudah lama. Di sini itu channel diskusi Islam Kristen. Enggak, pengen aja ke Advent gitu. Oh ya, kan kebetulan ini. Enggak apa-apa, silakan saja, enggak jadi masalah. Begitu. Yang penting iya, selama Anda masih menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, menurut saya enggak masalah itu. Enggak, kalau saya enggak mempermasalahkan denominasi. Hanya itu. Alkitab kita sama dong sama orang itu, Bang. Sama. Oh, kalau kamu ingin menguruskan hari Sabat, menurut saya bagus-bagus saja. Kenapa tidak bagus? Silakan saja kalau mau. Oke, itu. Makasih. Itu saja? Ya. Oke, baik. Saya turunkan ya. Ya, Oke, itu. Salam. Kita turunkan. Shalom. Ya, teman-teman sekalian, saya itu tidak pernah mempermasalahkan denominasi. Anda mau Advent kayak Anda mau ini enggak masalah bagi saya. Seperti itu.
Ya, kita bukan yang masalah itu kalau Anda mempertuhankan Muhammad. Nah, itu. Selama kamu masih jadi kalah, kamu masuk golongan mana saja begitu. Nggak ada kamu Advent ya, terus kamu Protestan ya. Gitu. Bukan apakah kamu masuk gereja Advent atau masuk gereja HKBP. Ya, bukan itu. Ayo. Ya. Itu yang menjadi problem seperti itu. Dan disinilah saya Bang Edi, sorry Bang Edi. Nggak enak jadi. ya apa selama kamu masih menjadikan Kristus Yesus sebagai masih apa namanya? malah udah terlanjur saya turunkan kan? Bisa ya, YouTube sudah bisa ya? Oh, YouTube-nya nampaknya masih macet-macet nih teman-teman. Bagaimana? YouTube sekarang sudah bisa atau masih macet-macet? Udah bisa ya? Oke, bisa. Oke, kita kasih naik ada Naura Akila Kamilah. Ini kayaknya yang si tukang ngambek ini. Datang ngambek. Muslim bang? Muslim bang? Muslim? Biasanya ngambek. Biasanya nggak mau ngomong, mogok bicara. Silakan, nyalakan kamera Anda. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Biasanya kamu lomba lari kalau ditanya Muslim atau apa langsung lari lah. Silakan, Naura. Ya. Dari tadi ya. Anda Muslim? Muslim. Silakan. Anda mau menyampaikan apa? Silakan nyalakan kamera Anda. Kalau udah ketakutan, kalau udah malu jadi orang Islam, jangan dipaksa naik sini. Nah gitu. Silakan bang. Abang mau menyampaikan apa bang? Silakan. Perkenalkan dulu. Silakan. Ada dia kali Ipul. Lagi kerja tapi dipaksain naik. Ya. Lagi kerja tuh gimana bang? Ya santai. Oke, silakan. Anda mau menyampaikan apa? Silakan. Saya mau menyampaikan yang pernyataan Edis itu. Yang mana? Yesus disalib atas kehendak siapa itu? Kemarin kan sudah saya jelaskan itu bang. Videonya bahkan sudah saya bikin berseri-seri. Yang berkehendak menyalibkan Yesus itu adalah iblis dengan perantaraan para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, para pembenci Yesus. Terus pertanyaanmu selanjutnya? Kenapa Edis bilang menuhankan Muhammad umat Islam itu? Lompat-lompat kan? Bang, coba dulu fokus dulu. Anda itu mau bahas apa sih? Anda tanya siapa yang berkehendak menyalibkan Yesus, saya jawab iblis yang berkehendak menyalibkan Yesus. Dengan menggunakan siapa? Dengan siapa kaki tangannya? Ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan para pembenci Yesus. Lalu Anda ngomong orang, ini gimana lompat-lompat? Yang mau kita bahas apa? Aku nggak ada suaranya. Ngelek. Ya, tidur dulu sana di bawah sana. Herman saya teman-teman. Aduh. Coba silakan ya. Yang mau naik, kalian persiapkan diri dulu lah. Jangan naik itu cuma mau pansos doang, pengen dapat hadiah nyasar. Ya, gara-gara sering kan, biasanya orang yang ngasih gift ini, kadang-kadang orang yang ngasih gift ini nggak ngerti cara ngasih gift. Kadang-kadang dikasih mau nyasar, dikasih ke A, nyasar ke B. Nah, mereka harap-harap begitu. Gimana sih? Ayo silakan. Oke, kita kasih naik ada Hendry.
Ya, silakan Henry, nyalakan kamera Anda. Halo Henry. Ya. Oke, Bentar. tadi Anda pengen naik. Anda tadi ngomong di kolom komentar naikkan saya. Silakan, nyalakan kamera Anda. Anda Muslim atau Kristen? Oke, baik, nggak jelas ini ya. Kita turunkan. Kita kasih naik ada Iksan Arif Hasibuan. Nah, kita kasih semangat dulu ya. Kita kasih semangat. Iksan Arif Hasibuan. Silakan. Nyalakan kamera, Bang. Silakan. Anda mau bicara apa? Silakan. Animu. Apa? Animu. Iya, silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Saya mau cari orang Islam yang waras, Bang. Dari tadi orang Islam yang naik nggak ada yang waras. Silakan. Semoga Anda orang Islam yang waras. Silakan. Kan? Udah ngambek deh. Oke, Bang. Kalau ngambek, ya, kalau sudah malu dengan kelakuan Muhammad, saya taruh di bawah ya. Saya taruh di bawah. Kalau naik, kalian itu harus jelas mau ngomong apa, mau membantah apa, atau mau apa saja, coba silakan, coba. Anda naik cuman ngambek. Ada apa sih? Aduh. Oke, kita kasih naik ada Imruz. Imruz ini pasti, naikin saya. Kenapa kamu naik saya? Cuman gitu lagi, coba. Kalau nggak percaya, buktikan ya. Bagus. Imruz, nyalakan kamera Imruz. Nyalakan. Nggak usah pakai nyala kamera lah. Ayolah, mainkan, kita bunyikan. Ayo, berani nggak? Dari dulu cuma gitu-gitu aja tuh. Sama, akan begitu lagi tuh. Nanti kalau dinaikin gitu lagi nih, jangan pakai kamera lah. Jadi memang ada-ada aja teman-teman. Kalau kalian jadi dokter ya, yang menyembuhkan pasien-pasien yang para penuhan Muhammad, ini ya kayak gitu. Penyakit-penyakitnya di sekitaran situ semua. Ya, silakan. Pasien selanjutnya, silakan. Kita kasih naik ada sebentar. Nathan Fibrilian. Silakan kita kasih naik Nathan. Nathan Fibrilian. Ya, silakan Nathan, nyalakan kamera. Halo Nathan. Halo Bang. Oke. Nathan tapi perempuan. Sorry Bang, sorry. Ini bukan akunku, tapi ya akun temanku. Akun teman, oke. Nama siapa ini? Nidar. Nidar, oke. Muslim atau Kristen? Sama dengan Abang dong, Kristen. Terus ngapain mau naik, coba? Enggak boleh ya Bang, kalau sesama Kristen naik. Boleh-boleh saja, cuman masalahnya ngapain gitu, mau ngapain? Enggak sih, kayak ya... Tuh kan, makanya saya bilang teman-teman, kalau Kristen naik biasanya kayak begini, nggak jelas mau ngapain gitu loh. Mau ngapain coba? Iya Bang, nggak sih, saya hanya terharu aja dengan Abang kayak ya semangat sekalipun banyak ancaman, banyak yang tidak suka dengan kebenaran, tetapi Abang tetap aja memberitakan firman itu kayak gitu loh dengan Injil. Terima kasih. Yang seperti itu sudah banyak yang ngomong begitu. Iya. Memang orang-orang di dunia ini tidak suka dengan kebenaran, Bang. Banyak yang pengkhianat. Tapi ya Abang tetap semangat. Saya juga termasuk semalam tetap doakan Abang, soalnya yang Abang beritakan itu adalah kebenaran untuk gimana kita mendapatkan hidup kekal, sebab dunia ini hanya sementara. Kayak gitu Bang. Oke, hanya itu. Terima kasih ya. Itu Bang, makasih Bang. Tuhan berkati. Saya turunkan, Tuhan berkati juga. Jadi kalau ada yang ngomong sama saya, Edis, kamu itu sombong sekali loh, orang Kristen gak mau kau kasih naik. Kamu udah pernah nge-host berapa lama? Coba. Yang inbox saya mengatakan, yang kamu ini Kristen gak kamu naikkan. Saya ini sudah pengalaman, nge-host begini saya sudah lama. Masalahnya kalau Kristen naik, nanti kalian akan dengar yang sama lagi. Bukan yang kayak begitu udah banyak teman-teman. Iya, sebelum ngomong bahkan saya sudah tahu gitu loh teman-teman ya. Bukan saya sombong, bukan apa-apa. Kalau memang teman-teman itu ingin mensupport saya, caranya itu bukan dengan naik terus ngomong semangat-semangat, tidak. Caranya itu teman-teman kalau mensupport saya, dari yang paling sederhana, tap-tap layar. Dengan tidak mengajukan permintaan naik saja, itu kalian sudah mensupport saya. Begitu. Tap-tap layar, bagikan, kemudian upload video-video yang menarik, ya kan? Momen-momen tertentu, seperti itu. Nah, kita juga ada program. Nah, teman-teman ya,
Kita sudah tahapnya sudah masuk ke tahap tinggal proses ya, proses. Besok kita sudah ke notaris dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sedikit lagi teman-teman, sudah proses jual belinya ya. Nah, teman-teman sekali lagi saya katakan untuk rumah apologetnya teman-teman ada sekitaran kurang lebih ya 9% lah. Kurang 9% dananya. Jadi kalau teman-teman memang mau mensupport saya, teman-teman itu bisa mensupport saya lewat sini nih. Jadi support yang nyata itu adalah support yang bukan hanya sekedar omongan. Semangat-semangat dan lain sebagainya. Support yang nyata seperti tadi, tap-tap layar, bagikan, upload gitu. Kalau Anda punya berkat berlebih teman-teman bisa support. Teman-teman kekurangan dana kita itu kurang lebih 9% lagi gitu. Jadi teman-teman bisa support saya dengan melalui itu. Teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman yang senang channel Edis TV, teman-teman yang pengen supaya kita terus mengudara, teman-teman bisa support di situ ya. Ada kolekte untuk pembangunan rumah apologet kita di sini. Seperti itu ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot. Nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ ya. Silakan. Nah, yang kejang-kejang ya, yang suruf ya kan, yang kesetanan ya, deritamu. Iya, deritamu. Gitu. Oke, kita balikan kembali kamera kita lanjutkan lagi diskusi kita. Silakan ya. Bagi yang selama ini nonton channel saya, mungkin kalian ada mengatakan bahwa saya ini memfitnah, saya mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang agama Islam, boleh kalian mengajukan permintaan naik ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik Aknit. Oke, Aknit. Semangat, ya, selamat pagi Aknit. Semangat Edis. Aknit, silakan nyalakan kamera. Aknit, Anda Muslim atau Kristen? Teman-teman bisa dengar suara dia? Waduh. Sabar ya. Jadi jangan lagi kalian inbox sama saya, Bang. Kok sombong sekali sih kamu ini nggak pernah naikkan Kristen. Kristen kalau saya naikkan biasanya cuma ngomong semangat. Begitu. Makanya saya trauma gitu. Kecuali dia ada mau ngomong jelas, pasti saya naikkan. Siapa bilang nggak saya naikkan? Saya naikkan. Gitu. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Amadato Bawolo. Oke, maaf susah bener namanya ini. Amadato. Silakan Amadato. Amadato, silakan nyalakan kamera Anda. Bang, gini Bang, gua cuma mau bilang, Bang, nyalain kamera dulu, Bang. Kamera nyalain dulu kalau mau bicara, Bang. Di sini aturannya begitu. Silakan. Malah itu mau bahas ini doang Bang, gua nggak bahas yang bukan-bukan, cuma mau bahas itu katanya. Oke, kita kasih naik yang selanjutnya. Ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Ansori Manik. Ansori Manik, silakan. Silakan Ansori Manik. Untuk meningkatkan pengalaman multicast. Halo? Halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera tuh Kristen. Kristen Bang. Tapi awalnya Muslim kian. Ya, coba nyalakan kamera dulu, Bang. Belum masih pemula Bang. Kayak mana gitu Bang? Baik ya, nampaknya banyak. Gimana ini? Apakah orang-orang ini apa memang dia baru datang atau gimana? Teman-teman sekalian, saya itu sudah ngomong kayaknya udah ribuan kali ya. Kalau teman-teman datang ke sini, sudah saya bilang syaratnya itu menyalakan kamera. Baru ngomong, kamera nyalain dulu baru ngomong. Biar saya nggak ngomong sama gambar. Aduh, susahnya. Oke, kita kasih naik ada
Shirley bukan Celili. Coba Shirley. Tepuk tangan dulu buat Shirley. Ya, Shirley, silakan nyalakan kamera. Halo Bang Edis. Nah, gitu kan enak ya. Halo juga Lagi Shirley. makan. Udah makan Bang? Aku mau nanya. Udah makan. Oke, Shirley, saya tanya dulu. Kamu Islam atau Kristen? Puji Tuhan aku Kristen Bang. Umur berapa? 24 tahun. Kok masih baby face? Enggak, itu filter itu. Obatnya itu. Shirley, tadi saya sudah ngomong loh. Kalau Kristen-Kristen, kalau mau mensupport saya, dengan tidak mengajukan permintaan naik, kasih kesempatan kepada yang Muslim. Tapi nggak masalah lah. Apa yang mau kamu sampaikan? Yuk. Aku bukan mau menyampaikan mau apa. Aku cuma mau nanya. Yang aku DM tadi. Yang tadi kan aku udah DM. Tadi apa semalam ya? Tadi kapan? Iya. Ke akun ini? Iya. Ke akun ini atau ke akun... Karena begini, ada banyak sekali akun Edis TV palsu di luaran sana. Enggak, ke akun ini? Iya, abangnya udah notice. Sudah saya baca belum? Saya balas? Pesan berikutnya belum. Pesan yang pertama udah. Pesannya apa? Coba biar saya ingat-ingat. Siapa tahu saya ingat. Apa pesan pertamanya? Tentang persembahan Natal yang dibilang itu. Oh, ada saya balas? Ada, cuman yang berikutnya belum. Oh, kenapa emang yang persembahan Natal? Saya banyak menerima pesan itu, Bang. Gimana, Bang? Menurutmu ada persembahan Natal buat begini-begini yang ngomong Marwarar Sirait gitu? Saya nggak tahu masalahnya. Apa sih, kenapa sih memang? Ya itu, katanya mau disumbangin ke orang Palestina. Ke masyarakat di sana. Memang dia yang nentuin nyumbangin kemana? Bukan, nggak tahu sih dia nentuin. Cuman kan ada omongannya kayak gitu. Nah itu makanya saya juga belum bisa ngasih komentar begitu. Yang dimaksud, saya hanya mendengar berita ada Marwarar Sirait bilang bahwa persembahan Natal tahun ini akan dipersembahkan untuk orang-orang yang ada di luar negeri. Kan begitu. Yang saya bingung, apakah dia yang megang persembahan Natal? Saya jadi bingung. Gimana? Ya nggak tahu memang kalau dia megang apa enggak. Nah itu, gini, saya itu tidak bisa mengomentari sesuatu kalau sesuatu itu nggak jelas begitu. Oh gitu ya? Karena saya belum tahu, memangnya dia megang duit persembahan Natal atau gimana? Oh ya udah. Hanya itu saja? Oke, baik saya turunkan ya. Sama-sama, salam. Lagian begini teman-teman, kalau untuk persembahan Natal itu kenapa sih kita sibuk-sibuk peduli dengan orang yang di luar sementara di dalam negeri itu masih banyak orang-orang yang memerlukan bantuan begitu ya. Bukannya sesuai dengan ajaran Kristen kita harus membantu siapa saja tanpa pandang bulu, tanpa melihat latar belakang agamanya, tanpa melihat suku, ras dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu kita ingat, yang perlu kita bantu itu adalah internal kita dulu yang ada di dalam negeri dulu begitu. Begitu banyaknya orang-orang yang masih kesusahan di dalam negeri kan begitu. Bukannya kita menolak atau kita anti terhadap ras atau suku bangsa tertentu, tidak. Itu bukan ajaran Kristen. Ajaran Kristen adalah mengasihi sesama manusia tanpa pandang bulu. Begitu. Tetapi bukankah di negara kita ini masih banyak orang-orang yang perlu seperti itu ya? Masih banyak korban-korban banjir, korban-korban apa, penggusuran dan lain sebagainya. Itu dulu yang kita perhatikan. Begitu ya. Kalau itu saran saya seperti itu. Itu dalam perspektif pandangan saya seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Solihin. Ya, silakan Solihin. Silakan nyalakan kamera Anda. Ini Solihin ini dari dulu masalahnya begitu aja terus nih Solihin. Gimana sinyalmu sekarang udah bagus Solihin? Bagus Bang Edis. Oke. Solihin, kamu ini kalau nonton saya itu sampai habis atau cuma separuh-separuh sih? Separuh-separuh Bang Edis. Pantesan masih Islam. Iya, pantesan kamu masih Islam. Orang kamu nontonnya separuh-separuh.
Coba, apa yang mau kamu bahas? Islam Silakan. itu- Enggak, saya mau ngedoain. Bang Edis lagi ada acara apa? Rumah apologet. Oh, Rumah Apologet. Rumah Apologet itu gini ceritanya. Gini, biar saya ceritain nih. Jadi saya itu di Indonesia, saya itu orang yang cukup. Ya, cukup makan, bahkan saya cukup memberi makan keluarga-keluarga orang. Saya tidak kekurangan. Nah, tetapi saya sering melihat orang-orang Muslim membahas agama Kristen. Contohnya siapa? Saya kasih contoh-contohnya. Ada Jakar Turun. Tahu kan Jakar Turun? Tahu? Jakar Turun tahu nggak? Siapa? Nah, Jakar Turun alias Zakir Naik. Nah, itu Zakir Naik. Aduh, jangan begini, jangan Jakar Turun ya. Jangan Jakar Turun. Ini kan Iya, makanya dia kan saya kasih nama Jakar Turun. Karena dia tidak berani di debat. Dia cuma berani ngomong di atas podium. Kalau ada orang mendebat sama dia langsung dimarahin. Oh, gitu. ternyata Itu sedikit-sedikit bisa bahasa Arab juga ya. ya bisa sedikit-sedikit. Gini, saya jelaskan dulu. Kamu kan nanya Rumah Apologet, sih fokus saja ke situ. Oke? Mau fokus ke situ? Oke? Ya. Oke. Kemudian saya lihat juga ada Donditan, ada Felix Xiao, ada Abdul Somad, dan banyak ustadz-ustadz lain membahas agama Kristen. Bahkan saya sudah membuat channel khusus untuk menjawab mereka itu. Nah, ketika saya jawab, saya bantah, saya counter balik. Kemudian ada orang yang sudah berikhtiar memenggal kepala saya. Ya. Nah, ketika saya mengalami persekusi, akhirnya saya meninggalkan. Nah, kamu jangan macet-macet biar saya lihat dulu. Macet gak kamu? Nah, kan ini kalau macet begini gimana saya mau ngomong sama kamu? Penyakitmu dari dulu begini. Setiap datang macet. Ini mana ini? Bisa dengar nggak? Apakah kamu bisa mendengar saya? Bang Edis yang macet itu. Punya saya enggak. Bisa. Udah dia yang macet, dia yang fitnah saya lagi. Sudah? Coba Bang Edis tanya. Bang Edis yang macet, punya saya enggak. Yang macet sama. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, kemudian ya, akhirnya saya sekarang ada di sini. Oke? Nah, saya ada di sini. Kemudian saya menjawab. Ya, betul. Saya ada di Amerika. Nah, saya menjawab kalian nih, orang-orang Islam. Saya jawab. Nah, kemudian banyaklah konten-konten saya ini disebarkan di mana-mana, ya kan? Di-upload di media-media sosial dan lain sebagainya. Sudah? Dengar? Nah, kemudian banyaklah mereka itu yang mendapatkan AdSense, banyak mereka mendapat iklan, dan sebagian dari mereka juga memasang nomor rekening untuk mendukung mereka. Padahal itu konten saya, video-video saya, tapi orang-orang para pengupload itu memasang nomor rekening untuk mendukung, mensupport mereka. Lalu akhirnya banyaklah orang yang menginbox saya, melaporkan kepada saya, Bang, kalau Anda tidak membuat satu program yang ada, Anda itu nanti menjadi tidak maksimal. Tidak maksimalnya gimana? Lihat konten-kontenmu diambilin orang, diuploadin orang. Oh itu bagus, saya bilang. Iya, tetapi mereka memasang nomor rekening mereka masing-masing. Sedangkan kamu, YouTube-mu saja nggak ada AdSense-nya, inimu saja nggak ada. Buatlah satu program. Saya pikir-pikir, oh benar juga. Apalagi saya di sini tidak punya tempat. Nah, akhirnya tercetuslah rencana untuk mendirikan program. Supaya apa? Supaya para support, orang-orang yang mensupport ini mensupport dengan tepat. Mereka mensupport saya karena banyak orang yang upload itu mereka
mengira orang-orang yang mensupport saya itu mengira itu saya. Begitu. Banyak sekali dulu akun-akun seperti itu. Support Edis TV ke rekening ini. Namanya bukan saya, malah orang-orang itu yang ngambilin semua. Nah, akhirnya tercetuslah program untuk mendirikan rumah apologet. Begitu. Seperti itu. Supaya apa? Supaya lebih terarah dan nanti tidak terseok-seok. Begitu. Karena berkaca dari pengalaman yang sudah-sudah. Oh, Bang Edi, banyak like. Yang nge-like itu kamu kok, gimana? Bang Edi, Bang Edi, tanyain ke teman-teman. Ya, kamu tidurlah di bawah sana lah. Makanya saya capek ngomong sama kamu itu, kamu selalu nge-like terus, Solihin. Orang kamu nge-like terus kok, gimana? Teman-teman saya kasih tahu ya, gini. Orang-orang yang berapologet sebelum saya itu udah banyak. Jadi berkaca dari yang sudah-sudah, banyak yang tidak terorganisir. Saya ini senang mengkaji atau meneliti sebuah masalah, kemudian saya bangun bagaimana cara mengatasi masalah itu. Banyak orang berapologet, dia hanya seumur jagung. Begitu. Berapologet, terus begini, terus ditangkap polisi, terus sudah. Akhirnya berhenti, tidak lanjut lagi. Begitu. Karena apa? Karena tidak terorganisir dengan baik. Nah, saya ingin supaya kegiatan apologetika ini terorganisir dengan baik. Begitu. Ya, ada tempatnya, ada markasnya, ada program-programnya, biar jalan terus begitu. Tidak mandek di tengah jalan. Seperti itu. Lihat betapa terstrukturnya, betapa rapinya mereka-mereka. Ya, contoh misalnya siapa? Si Donditan begitu. Mereka bikin program-program, ada tempat, ada ini, ada segala macam, mereka ada menggalang dana dan lain sebagainya. Mereka jalan terus. Nah, kalau kita tidak terstruktur rapi, kita akan terseok-seok. Nah, untuk mengorganisir ini perlu dana. Bagaimana kalau berapologet tapi nggak ada tempatnya? Bubar. Bubar. Ya nggak ini. Kalau Anda berapologet dari negeri Konoha, yang ada Anda malah ditangkap polisi. Karena yang boleh bahas agama orang itu cuma Islam. Begitu. Makanya kita adakan program, ya, kita bikin tempatnya, terus kita nanti bikin programnya, bikin podcast, bikin apa segala macam. Ya seperti itu, seperti orang-orang Muslim, begitu. Kita bikin podcast, seperti Ari Untung, dia bikin podcast sama Juma, ya kan, walaupun isinya halu, begitu. Kita bikin podcast juga, tapi ingat ya. Kita itu tujuannya bukan untuk menjelek-jelekkan agama Islam. Kita bukan mau memaki-maki, menghujat, tidak. Apologetika itu adalah menjawab orang-orang Islam, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka terhadap iman kita, kemudian kita counter balik. Begitu. Contohnya misalnya ketika orang-orang Islam mengatakan, Kristen, mengapa kau menuhankan manusia? Kita jawab. Setelah kita jawab, kita balikin. Hei Islam, kenapa kau tuhankan Muhammad? Nah biasanya ketika kita ngomong sama Muslim, kenapa kau tuhankan Muhammad? Yang ada teriak, halal darahmu. Kafir kau menista agama kami. Nah, itu yang terjadi. Kan memang itu yang terjadi. Coba lihat di channel-channel Muslim. Bebas mereka mengatakan, kenapa kau tuhankan manusia? Boleh. Kalau masa kita nggak boleh ngomong sebaliknya, kenapa kau tuhankan Muhammad? Gimana? Harusnya boleh lah, gimana? Silakan. Oke, kita kasih naik ada Besman. Ya, silakan Besman. Pagi-pagi hari Sabtu nampaknya banyak orang yang lagi
main-main atau bagaimana ini ya, lagi jalan-jalan mungkin ya. Ya, Basement, silakan nyalakan kamera Anda. Oke. Basement, saya tanya dulu Bang, Ya, Abang Bang. Muslim atau Kristen? Kristen, Bang. Protestan. Kristen. Silakan Bang, Ya, Abang Bang. mau bicara apa Bang? Begini, Bang. Kadang saya berpikir kalau saya ikuti komal-komal yang lain kan. Jadi di dalam pembahasan tentang Alkitab itu apakah perlu kita jelasin yang kunci-kuncinya begitu maksud saya kepada mereka? Ya perlu juga Bang, cuman masalahnya pengalaman saya Bang ya, untuk menjawab orang-orang Islam ini, kebanyakan dari mereka ini orang-orang awam. Begitu. Jadi metode saya dengan metode Abang itu berbeda. Begitu. Kalau Abang punya metode yang sesuai dengan jam terbang Abang, buatlah metode seperti itu. Nah, setiap orang punya metodenya masing-masing. Kita nggak harus menyamakan metode Bang. Tapi kalau Anda tanya sama saya, bagaimana metodenya? Ya, menurut saya bisa juga menjelaskan seperti itu. Cuman biasanya mereka itu nggak paham-paham gitu. Ya, kenapa kan saya bilang seperti itu? Karena di dalam Alkitab kita itu banyak yang menganut kebaikan. Bukan hanya banyak, itu rata-rata tentang kebaikan. Bahkan doa-doa yang penting pun di dalam itu ada. Oke, sebenarnya Abang barusan masuk kemana kemarin? Ke channel siapa? Banyak Bang, saya ikuti ke loading, ke cuang, banyak lah pokoknya. Yang apa yang waktu itu saya- Abang bahas di sana Bang? Memang pernah saya tanya juga kepada mereka kan, mereka percaya kepada Yesus. Siapa bilang mereka percaya kepada Yesus Bang? Bang Lodi. Nah, Abang jadi dikerjain aja. dia percaya kepada Yesus, namun ya begini Bang. Kutanya balik kepada Bang Loding. Jadi kalau Abang percaya, kenapa tidak percaya dengan Tuhan? Dia dikatakan sebagai Tuhan. Dia mengatakan. Iya, makanya saya bilang Bang, ketika Muslim berkata percaya kepada Yesus, itu adalah tipu muslihat orang Islam. Nih saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Orang Islam itu kan memang dibolehkan sama Muhammad tuh melakukan tipu-tipu. Namanya tipu muslihat. Contohnya ini. Abang lihat ini? Abang tahu nggak ini foto siapa? Oh iya. Tahu nggak ini siapa? Si siapa namanya itu? Bukan Bang, Abang pun tak tahu nih siapa. Oke, saya turunkan dulu Bang ya. Mohon maaf ya Bang ya, saya turunkan ya. Biar saya jelaskan ya. Oke, nanti Abang nonton karena banyak motor-motor lewat. Oke, saya turunkan ya. Ya, teman-teman ya, di dalam agama Islam itu dibolehkan melakukan tipu muslihat begitu. Atau melakukan dusta. Nah, dusta yang dilakukan dalam agama Islam itu misalnya ketika Anda menghadapi seorang musuh. Begitu. Anda boleh mengelabui musuh itu boleh dalam agama Islam. Nah, biar teman-teman saya kasih tahu siapa nama orang ini, namanya Dondi. Dondi ini paling takut sama saya. Takut bener. Kalau misalnya ada saya, dia alasan, Edis gak level. Padahal bilang aja takut. Begitu. Takut dia. Nah, Dondi ini pakai kaos apa? Apa tulisannya? Jesus. Tulisannya apa? Tulisannya ini PBUH. Ini kependekan dari Peace Be Upon Him atau damai atasnya, begitu. Maksudnya seperti itu. Nah, untuk apa orang-orang Muslim mengklaim bahwa mereka percaya kepada Yesus? Ya, untuk nipu.
Ya untuk nipu. Karena memang di dalam ajaran agama Islam dibolehkan menipu, apalagi nipu musuh itu boleh. Begitu, seperti itu. Apakah itu hanya dilakukan oleh dia saja? Tidak, banyak. Contoh nih, contohnya begitu banyak nih. Saya kasih contoh lagi ya. Nih, saya buat permisalan-permisalan kepada kalian ya. Contoh-contoh apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Misalnya nih, saya kasih tunjuk ya. Di Malaysia, di mana-mana seperti itu. Banyak sekali. Saya kasih contoh di Malaysia. Bentar ya. Bahkan mereka membuat kajian-kajian begitu. Tipu-tipu seperti itu. Contohnya ya, saya kasih contoh. Misalnya, kayaknya ada di sini, ada di ini saya. Sebentar ya, saya cek ya, apakah masih ada di sini. Udah pernah kan saya tunjukkan kepada kalian kan? Udah pernah belum saya tunjukkan kepada kalian? Oh, udah saya hapus sih. Udah pernah ya? Iya, sudah pernah saya kasih tunjuk. Pokoknya memang seperti itu. Karena memang itu diajarkan oleh Muhammad. Oh, belum. Aduh, sebentar ya. Bentar. Waduh, sebentar ya. Masalahnya pencarian-pencarian di saya ini dengan pencarian di sana itu beda. Bentar. Waduh. Ya, pokoknya ada lah. Nah, kalian cari sendirilah. Di Malaysia juga begitu. Sebentar nih, saya kasih banner satu lagi ya. Bentar ya. Ini banyak penonton-penonton baru nih, pada belum tahu gambar-gambarnya. Kadang-kadang kalau nggak saya simpan jadi nih saya balikin ya. Ini kejadiannya di Cilacap. Tipu-tipu yang dilakukan oleh umat Islam. Nih, saya kasih contoh nih. Lihat ya, kelihatan nggak nih? Kelihatan? Saya mencintai Yesus. Ini. Karena Yesus adalah Muslim. Nah, ini kerjanya orang Islam. Nih, tidak merayakan Natal atau Tahun Baru Masehi, tidak mengikuti ibadah penyembahan selain Allah. Nih, ini bannernya dipasang nih. Oh, kalau Muslim. Oh. Kelihatan nggak bannernya nih? Kelihatan kan? Aduh, mana nih? Nah ini. Kelihatan nggak? Teman-teman bisa lihat? Ya kan? Jesus is Muslim, brother. Muslim. Memang halunya mereka itu udah tingkat tinggi. Pokoknya mereka akan terus mempropagandakan kebohongan-kebohongan seperti itu. Dan kalau Islam ngomong begitu, boleh, namanya dakwah. Syiar. Nah, inilah yang saya jawab tuh yang kayak begini, teman-teman. Berapologetika itu kayak begini nih. Begitu loh. Menjawab fitnah, tuduhan-tuduhan keji orang-orang Islam terhadap kekristenan. Tetapi kita nggak cukup hanya menjawab saja. Kalau Anda berperang, Anda nggak bisa hanya nangkis terus. Ya nggak bisa. Masa Anda mau tinju, Anda nangkis terus? Kapan Anda tumbangkan lawan Anda? Nah, begitu juga di dalam apologetika, kita bukan hanya nangkis terus, tetapi juga kita counter dia dengan pertanyaan balik, begitu loh.
Seperti itu. Nah, itulah apologetika. Nah, di negeri Konoha, kalau kamu menjawab orang-orang Islam, kamu dalam bahaya. Kamu dalam bahaya bisa dipenjarakan. Karena nanti menista agama Islam. Ya memang fakta gimana? Itu kan faktanya. Ya. Oke, kita kasih naik ada Zal. Zal. Silakan Zal. Janganlah kita ini tidak adil gitu loh. Ya Zal, apakah Anda Muslim? Ya, Muslim. Silakan Zal, nyalakan kamera Anda. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Silakan Jal. Nah, kan? Kenapa nggak keluar gambarnya ya? Kenapa nggak keluar gambarnya? Ya karena belum kau pencet, nyalakan kamera. Udah kelihatan belum kameranya? Macet. Ya udah di bawah sana Jal. Aduh. Kalau ketakutan jangan naik ke sini ya. Saya tahu orang-orang Muslim kalau debat dengan saya itu udah keringat dingin. Saya tahu itu. Tapi jangan dipaksakan. Begitu loh ya. Jadi teman-teman sekalian, kita suarakan terus keadilan ini ya sampai didengar. Begitu. Oleh para pengurus-pengurus negara ini. Supaya apa? Kalau memang tidak boleh membahas agama orang, ya Islamnya juga jangan bahas-bahas agama orang, dilarang begitu. Islam dilarang bahas agama selain Islam. Baru Kristen pun gak akan bahas-bahas agama Islam, ngapain? Begitu. Tapi kalau Islam boleh bahas agama Kristen, ya harusnya Kristen boleh bahas agama Islam, kan adil. Coba, menurut kalian mungkin nggak terjadi dari atas podium ada orang Kristen bahas agama Islam? Membuka-buka Al-Quran, membahas-bahas Islam? Nggak mungkin, karena pasti langsung ditangkap polisi. Tapi kalau Islam bahas agama Kristen dari atas podium berkali-kali. Bahkan dikawal oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Contohnya siapa? Contohnya Zakir Naik itu. Ketika Zakir Naik bahas agama Kristen, dia di atas podium ngomong, wah, Yohanes sekian, pasal sekian, ini sekian, pasal sekian. Ya kan? Yesus is Muslim, brother. Boleh. Itulah yang terjadi di negeri kita. Makanya saya bersuara gitu loh. Seperti itu. Ayo silakan yang muslim-muslim. Kalau kamu boleh bahas agama orang, kamu siap juga di bahasa agamamu. Yang penting tidak kepada yang muslim. Naik, tunjukkan kepada saya fitnah saya. Setelah kamu bisa menunjukkan fitnah saya lompat dari Monas. Gimana? Terima kasih Kak Ceki, terima kasih. Bahkan saya mengatakan begini, menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan menurut Pancasila, agama Islam harus dibubarkan. Kok bisa? Ya memang iya, karena bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Agama Islam itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Makanya seharusnya agama Islam dibubarkan. Nanti dibilang gitu penistaan agama. Penistaan. Lo kalau nggak percaya naik sini. Kalau Muslim ngomong gitu boleh. Oh gimana? Kalau Kristen ngomong gitu, penistaan agama.
Loh, menurut Pancasila dan menurut gini, agama Islam itu bertentangan dengan Pancasila. Dan bertentangan juga dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan itulah sebabnya teman-teman banyak gerakan-gerakan dari orang-orang Islam ingin menggulingkan Pancasila. Kalau memang Pancasila itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, mustahil orang-orang ya gerakan-gerakan tertentu itu ingin melakukan kudeta. Itu sejarah bangsa ini mengatakan demikian. Ada yang namanya NII, Negara Islam Indonesia. DII, Darul Islam Indonesia. Mereka ingin menerapkan apa? Ingin menerapkan syariat Islam. Karena menurut mereka Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kalau enggak, ngapain mereka mau membubarkan dasar negara ini? Gimana? Silakan. Kau rekam, bawa ke Mabes Polri. Gimana kok cuma ngomong aja? Kok sudah saya bilang, kalau kalian itu mau mengambil tindakan action yang nyata, apalagi kamu mau cari panggung, biar namamu terkenal, biar kamu disanjung banyak muslim, kau ambil video tadi itu, kau bawa ke Mabes Polri. Gimana sih? Silakan. Kita kasih naik ada Ilham Akbar. Silakan Ilham Akbar. Nyalakan kamera Anda. Silakan. Ya, selamat siang. Selamat siang Ilham Akbar. Silakan. Anda mau menyampaikan apa? Ya, saya mau tanya, saya tadi mau tanyakan bahwasannya Islam mau dibubarkan gitu. Islam mau dibubarkan? Sih saya tidak setuju Bang Edis. Waduh, ini memang sulit Anda. Bang, saya tidak bilang Islam mau dibubarkan. Waduh, pantesan perkataan saya ini salah dicerna sama orang Muslim loh. Yang saya bilang, menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, agama Islam itu seharusnya dibubarkan. Bukan Islam harus dibubarkan. Tapi kalau berbicara dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Gitu Bang. Ya, Anda Muslim kan? Iya, Muslim. Apakah Anda setuju bahwa agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945? Menurut saya sih bertentangan. Iya, bertentangan. Oke, coba saya tes dulu Bang. Nanti Anda ngaku-ngaku lagi Muslim, nanti saya difitnah lagi. Coba kalau Anda memang benar-benar Muslim, tunjukkan kepada kami. Coba ucapkan 2 kalimat syahadat. Oke. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oke, coba bacakan satu surat di dalam Al-Quran biar kami paham, biar kami tahu bahwa Anda betul-betul Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Stop. Sudah pasti Anda Muslim, Bang. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Artinya? Tidak tahu. Oke lah Bang, Anda seorang Muslim. Baik, Anda sudah mengakui bahwa ajaran agama Islam itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini pengakuan dari seorang Muslim sendiri ya. Ingat loh, bukan saya yang ngomong. Tapi Muslim sendiri mengakui itu. Begitu. Jadi sebenarnya Bang, yang saya maksudkan tuh begini. Kita itu seharusnya berbangsa dan bernegara ini memiliki hak yang sama. Betul?
Kalau orang Islam boleh berdakwah, maka Kristen pun boleh berdakwah. Kalau orang Islam boleh menyampaikan pandangannya, sudut pandangnya, perspektifnya terhadap agama lain, maka orang Kristen pun juga boleh. Yang penting tidak memfitnah, begitu. Apakah saya memfitnah ketika saya katakan agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Itu fakta dengan sejarah, Bang. Fakta. Karena Islam itu mungkin ada sejarahnya, mungkin gini, ada perkontrakan dengan masa di Orde Baru ya Bang, yaitu PKI komunis. Nah disitulah menimbul kebencian komunis. Gitu. Ya intinya begini Bang, bahkan dulu ketika kita bapak-bapak pendiri bangsa mendirikan negara ini, mereka itu membuat dasar negara ini, dulu dasar negara itu adalah Piagam Jakarta Bang. Sebelum akhirnya diganti menjadi Pancasila. Seperti itu. Ya, makanya dulu bunyi Pancasila itu kan ada di situ ketuhanan yang Maha Esa dan syariat Islam bagi para pemeluknya, kan itu kan? Iya, betul. Nah, syariat Islam bagi para pemeluk itu dicoret begitu. Dan umat muslim mereka memperjuangkan mendirikan syariat Islam itu, tapi kan bertentangan. Ya, dengan undang-undang, dengan KUHP, semua bertentangan. Ya. Menurut hukum Islam, orang yang mencuri itu diapain? Dihukum sih Bang. Iya, hukumannya gini. Islam kalau dipotong. Di Islam kan dipotong. Nah, sedangkan di dalam KUHP, di dalam hukum pidana kita, orang mencuri nggak dipotong tangannya, makanya bertentangan. Kita nggak usah munafik, bertentangan. Ajaran agama Islam itu bertentangan dengan undang-undang kita, gitu loh. Mau sampai kapan sih kita munafik, gitu loh. Intinya memang bertentangan, gitu. Nah kalau saya katakan bertentangan, ini kau jangan bilang menista agama kamu ya. Menista. Saya nggak menista, saya ngomong fakta, begitu loh. Iya betul. Seperti itu. Oke, hanya itu Bang. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Oke, saya minta maaf juga mungkin karena saya kayak mengolok-olok Anda, tapi nggak di dalam sini ya, di dalam hati saya Bang. Mengolok-olok gimana Bang? Kayak mengejek Bang. Jadi mohon maaf, kayak saya nggak suka dengan abang gitu. Oke, yang membuat Anda tidak suka itu apa coba? Apakah saya mengatakan sesuatu yang tidak benar sehingga Anda harus membenci dan tidak suka dengan saya? Di dalam hati saya ada kekesalan Bang, kekesalan. Kesalnya itu apa coba? Dari sudut pandangnya yang di dalam hati nih saya keluarkan itu bukan saya bilang ke sini ya. Itu yang bahwasannya Anda mengarang-arang Islam terus menyimpang Islam, tapi semua itu tidak gitu. Apa yang disampaikan dengan saya itu benar gitu. Maksudnya? Loh, waduh, malah hilang nih gimana? Tapi yang saya maksudkan tuh begini teman-teman ya. Sebenarnya kenapa saya bisa bilang begitu? Kenapa kok saya bisa bilang bahwa agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan harus dibubarkan? Sebenarnya saya ngomong begitu karena menanggapi omongannya orang Islam. Siapa orangnya? Nah, dengerin ini. Biar kalian dengar. Siapa orangnya? Coba ya, pasang telinga kalian. Dengarkan ya. Pengetahuan saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam, ingat ya, garis bawahi selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Nah, jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi,
konsekuensi hukum. Jika Perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Nah, tapi kalau Muslim ngomong begitu, udah. Itu namanya syiar dakwah. Tapi kalau dijawab, penistaan agama, tangkap, penjarakan. Memang begitu kok faktanya, mau gimana? Begitu loh. Makanya coba, kalau memang, makanya kita bikin forum nih. Kita bikin forum untuk debat, untuk diskusi. Dengan maksud yang baik. Begitu loh. Jangan sikit-sikit kau penistaan agama, penjarakan orang ini, penjarakan. Tangkap ini menista agama. Giliran yang Muslim ngomong begitu, wah itu kan dakwah itu sih. Karena memang selain agama Islam itu memang mereka tidak tauhid. Mereka itu Tuhannya tidak satu, itu tidak satu. Jangan begitulah kita ini teman-teman ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Syafta. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Syafta. Silakan Syafta. Nyalakan kamera Anda. Oke. Bentar deh aku ya deh. Oke, siap. Ini asik nih. Asik lah. Kalau kita diskusi kan asik. Menjadi pengetahuan gitu kan, tontonan yang mengisi wawasan. Edukasi lah. Iya, edukasi. Jangan teriak darah halal misalnya. Ngapain sih darah-darah halal? Silakan. Oke, Des. Ya. Silakan, Syafta. Apa tanggapan Anda tadi dengan pernyataan saya bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, agama Islam harus dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Silakan. Oke. Aku maklum lah ya, aku Muslim yang cerdas nih, yang punya akal. Iya, kata Ustaz Basamalah, selagi pemimpin tidak melarang kita ibadah, kita tidak boleh memberontak. Anda bilang mendirikan negara Islam begini-begini. Gimana kalau umat Muslim tinggal di negara kafir? Contoh Amerika atau di mana-mana. Apakah dia memulingkan juga? Syafta, apakah ini dia kamu memulingkan mana-mana sih Syafta? Gini, sebelum saya tanya sama kamu, coba kamu ulangi dulu pertanyaan saya itu apa? Coba ulangi lagi. Pertanyaan saya. Coba ulangi. Dengarkan ya. Apakah agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum yang berlaku di Indonesia? Itu kalau mau jawab itu bukan kapasitas saya. Nah, bilang aja kamu takut. Betul, kamu takut. Kamu takut. Loh, kamu nggak menjawab. Apa jawaban? Bukan kapasitas saya. Terus ngapain ke sini? Oke, aku jawab begini kesimpulan. Silakan. Anggaplah Indonesia ini bukan negara Islam. Tapi kami sebagai rakyat tidak dituntut. Bukan itu pertanyaannya, Sabta. Saya ulangi lagi. Apakah agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang yang berlaku di negara kita? Yang dimaksud bertentang itu Dis ya. Kalau dalam Islam dihukum, tapi di suatu negara malah dikasih adikan. Ditanya apa ya? Enggak. Sabta, pertanyaan saya itu, apakah agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang yang berlaku di Indonesia? Itu enggak kok. Itu bukan poin. Anda bertanya. Bilang aja kamu takut jawab. Kamu udah mulai takut. Kok mulai takut? Itu menggiring opini. Kok menggiring opini? Anda bertanya. Oke, siap. Anda bertanya sama saya, apakah bertentangan?
Oke, bertentangan Saya atau tidak? jawab iya, tidak. Itu poinnya di mana? Nggak ada poinnya. Sebentar, bertentangan atau tidak? Anda menggiring opini. Poinnya di mana? Menggiring opini. Takut Anda. Syapta, coba gini aja dah. Bisa nggak kamu pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya tadi? Makanya, Des, betul kata Mbak yang semalam tuh. Buset dah. Syapta, pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya tadi? Bertentangan dengan Pancasila. Apa yang bertentangan dengan Pancasila? Anda menggiring opini, saya tahu nggak ada poinnya. Nggak tahu ya, berarti di bawah sana. Ngapain kamu di bawah sana kalau nggak tahu? Ngapain kamu di sini? Jadi dia sedang melaksanakan metode takiyah, teman-teman. Karena memang bertentangan. Nggak usah munafik. Kalau nggak bertentangan, ngapain itu? Felix Yao dan organisasinya itu berteriak-teriak dibubarkan kemarin di zamannya Pak Jokowi. Kan dibubarkan karena apa? Karena sudah terendus ciri-ciri ingin mengganti Pancasila. Kok kita munafik sih? Oh, coba silakan. Kemarin nih ya, saya kasih tunjuk nih ya. HTI. Nih bentar ya. Bentar. Sabar. Kita jangan munafik, teman-teman. Perhatikan. Ini ada satu gambar nih yang bagus nih, ya. Perhatikan. Inilah yang terjadi di negara kita ini. Dan ini kejadian ini berulang-ulang dan berulang-ulang. Biasanya sejarah itu berulang, teman-teman. Nih, lihat nih. Kelihatan? Apa ini? Hah? Khilafah. Tuh. Apa yang mereka lakukan terhadap negara ini? Mereka ingin mengganti Pancasila. Makanya banyak demo-demo. Apapun masalahnya, khilafah solusinya. Korupsi, khilafah solusinya. Kemiskinan, khilafah solusinya. Ini terus yang didengung-dengungkan oleh mereka. Ya kan? Mereka ingin mengganti dasar negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena apa? Karena memang mereka tahu bahwa agama Islam bertentangan dengan Pancasila. Sampai kapan kita menipu diri sendiri? Oh, kenapa kita menipu diri sendiri? Mari kita jujur. Nih, inilah, ini nih, kelihatan nih. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan atau tidak tuh? Ya kan? Tunggu putusan pengadilan tuh. Pembubaran HTI, jelas. Mereka ingin apa? Mereka ingin mengganti dasar negara ini. Itu. Jadi sampai kapan kita harus membohongi diri kita sendiri? Sampai kapan? Silakan. Naik kemari, bantah perkataan-perkataan saya. Ya. Kita kasih naik ada... Bentar ya. Sabar ya, sabar. Kita kasih naik ada Susanto. Coba kita kasih naik Susanto. Kenapa kita harus munafik, teman-teman? Ayo, jujurlah sekarang. Silakan Susanto, nyalakan kamera Anda. Kejang-kejang kesurupan. Surup mereka, surup. Ayo, tolong, Susanto. Bantu. Dibantu. Okay. Saya bantu dari sini, silakan. Susanto. Oke, saya tanya dulu Bang. Abang Muslim? Sebentar, Pak. Sebentar.
Apakah Anda seorang Muslim? Ya. Oke, silakan nyalakan. Oh, nyalakan kamera. Silakan apa ini Anda utarakan? Silakan. Gimana? Apa yang ingin Anda utarakan? Silakan. Ulangi. Apakah Anda seorang Muslim? Ya. Oke, apa yang ingin Anda utarakan? Silakan. Enggak, ya cuma saya tanya aja. Apa itu? Yesus di mana nih? Yesus mana? Di kata-kata sembahlah aku nggak ada ya? Dia Tuhan kan? Pertanyaan Injil. Baik. Baik, saya akan tunjukkan ya ayat-ayatnya ya. Baik. Anda bertanya kepada saya tentang apa? Yesus. Tentang Yesus bagaimana? Di kata-kata sembahlah aku di mana? Kok nggak ada? Yesus minta disembah. Ya minta tuh sebagai Tuhan. Saya pencipta alam semesta. Dia kan menyebutkan secara eksplisit bilang gitu, kan nggak ada. Satu-satu Bang ngomongnya Bang. Yang tadi ngomong minta sembahlah saya. Sekarang yang mana yang mau Anda bahas yang mana? Satu-satu. Di mana kan Yesus meminta sembahlah saya gitu? Iya udah. Oke. Di mana Yesus berkata sembahlah saya? Di dalam Bible nggak ada Bang. Karena Yesus bukanlah seperti setan yang minta-minta disembah. Tetapi Tuhan kok itu kan kamu kan nyembah Tuhan, Tuhan Yesus. Gini loh, gini. Di dalam Bible Yesus itu disembah, tetapi Yesus tidak pernah menolak dirinya disembah. Ketika Yesus disembah, tidak pernah. Makanya kalau saya ngomong didengerin dulu Bang, biar enak kita diskusinya. Ketika kita baca Bible, di dalam Bible itu dituliskan begini. Orang-orang menyembah Dia. Dan Yesus tidak pernah berkata, "Hei, jangan sembah saya. Nggak boleh, saya bukan Tuhan." Nggak pernah ada. Tetapi juga tidak pernah ada Yesus berkata, "Sembah saya dong, tolong dong sembah saya. Sembah saya. Nggak ada. Nggak gitu. Di dalam Bible tidak pernah Tuhan itu minta disembah-sembah. Yang minta disembah-sembah itu Syaiton Nirojim. Yang minta disembah-sembah itu Syaiton Nirojim. Makanya dia haus dengan yang namanya hormat dan sembah. Begitu. Terus? Nah, kenapa Anda ingin menyamakan Tuhan kami tingkah lakunya seperti setan yang minta disembah? Terus. Kenapa Anda minta-minta atau berharap atau mengukur Tuhan kami seperti Tuhannya dalam agama Islam yang minta-minta disembah? Turunkan saja ya dia. Aduh, heran. Dari dulu pertanyaan-pertanyaan orang Muslim itu teman-teman basi. Di mana Yesus minta-minta disembah? Memangnya Allah. Yang minta-minta disembah itu setan di dalam Bible. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Muhammad. Silakan Muhammad. Muhammad, silakan nyalakan kamera Anda. Muslim, Bang? Bantu. Baik, saya bantu dari sini. Silakan. Nyalakan kamera Anda. Oke, apa yang mau Anda sampaikan? Oh, ini dia. Bagaimana kabarmu? Kabarku baik, Bang. Lagi di Kita mana ini? aja, Bang. Lagi di mana ini? Lagi kerja, Bang. Gimana? Apakah sudah bertaubat dari mengikuti Muhammad atau masih saja mengikuti Muhammad? Kak, ini loh tadi kan kata sampean Yesus nggak pernah
minta untuk disembah ya. Betul sekali. Tidak pernah dalam Bible Yesus minta supaya disembah, nggak pernah. Ya. Tapi kenapa kok sampean nyembah? Tetapi Yesus di dalam Bible memang disembah. Tetapi tidak pernah Yesus berkata, jangan sembah saya, jangan. Gitu. Gak dengar. Suaranya kok kecil banget ya Bang ya? Oke, ini misalnya begini. Saya kasih contoh ya. Karena orang Muslim ini bertindak sesuai kalau ada perintah gitu dilakukan. Kalau nggak ada perintah, Muslim nggak dilakukan. Gini. Saya kasih contoh misalnya. Kalau misalnya Anda seorang bapak, capeklah kerja di luar, ya kan? Tiba-tiba Anda pulang ke rumah. Nah, sampai rumah Anda duduk, capek kan? Anda tidak pernah minta sama istri Anda. Tolong ambilkan air minum. Nggak pernah Anda minta itu. Anda tidak pernah minta sama istri supaya diambilkan air minum. Tetapi ketika istri Anda mengambil air minum, kemudian Anda terima itu, berarti kesimpulannya apa? Berarti memberi Anda air minum, itu tidaklah melanggar hukum, betul? Iya, tidak. Oke, atas kesadaran istri Anda sendiri, betul? Iya. Apakah Anda perintahkan dia untuk ambil air minum? Enggak. Tetapi karena dia ambil air minum, itu kesadaran dia sendiri. Dan Anda tidak menolaknya, betul? Ya, bedanya jauh Bang. Analogi itu bedanya jauh. Nah, bedanya begini. Kalau di dalam Bible, Yesus memang tidak pernah dia minta untuk disembah. Tetapi memang orang-orang di dalam Injil, kalau kita baca, datang kepada Yesus sujud menyembahnya. Dan Yesus tidak pernah menolak itu. Tidak pernah berkata, jangan kamu sembah saya, nggak pernah ada. Ada nggak Bang Yesus mengaku itu Bang? Mengaku, bukan sembah ya. Ada nggak Yesus mengaku akulah Tuhan gitu? Ada nggak Bang? Di dalam Yohanes 13 ayat 13. Cobalah kau pakai headsetmu dulu. Ini gimana kita diskusi kayak begini? Headsetmu saja tidak ada. Nih, Henry ini dari tadi mau naik ini ngapain sih Henry ini? Oh, dia sudah terpental dia. Cinta Bidadari Surga. Oh, kita kasih semangat dulu ya. Cinta Bidadari Surga. Silakan. Terima kasih teman-teman. Makasih Kak Ni. Halo Kak Ni. Lama tidak kelihatan Kak Ni. Iya. Bidadari Surga. Kalau dari nama-namanya ini nampaknya seorang Muslim. Silakan, Bang. Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Jangan ngambek, Bang. Jangan ngambek. Abang udah nggak mau ngomong lagi Bang, karena agama kami udah babak belur. Jangan gitu. Silakan, coba bicarakan. Nyalakan kamera Anda. Yuk. Silakan. Oke. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Saya mau nanya Bang. Katanya Abang bilang Islam Bang. Itu coba agak mundur sedikit Bang, sedikit biar enak. Agak mundur sedikit. Nah, gitu, oke. Nah, seperti itu ya. Silakan, biar saya samakan kepala kita. Oh, ini gimana nih biar sama? Oh, gini. Oh ya, silakan. Isa dan Yesus itu berbeda nggak sih Bang? Gimana? Kalau berbeda berarti kami tidak mengimani Yesus Bang. Kalau Isa dan Yesus itu berbeda Bang, kami tidak mengimani Yesus Bang. Bang, Abang bisa ambil headset dulu nggak? Headset, punya headset? Iya. Punya headset nggak? Coba bisa ambil headset dulu? Punya. Coba ambil headset dulu Bang, biar enak Bang. Kelamaan. Saya turun dulu. Ya udah, nanti naik lagi ya.
Cobalah modal dikit lah. Jangan kalau ngomong sampai ke sini, ngomong di sini, kuping kalian di sini nih, gini-gini, aduh. Oke, kita kasih naik ada Habib Mustafa. Oke. Habib Mustafa. Silakan Habib Mustafa. Silakan. Kau kenapa kau bahas-bahas agama orang? Orang Islam aja boleh bahas Kristen, masa saya nggak boleh bahas agama Islam? Barusan tadi saya bilangin, kalau Zakir Naik boleh bahas agama Kristen. Donditan boleh bahas agama Kristen. Giliran saya bahas agama Islam, kau kenapa bahas-bahas agama Islam? Ha? Mau dipenjara? Mau menista agama kami ya? Mau dipenjarakan? Bahas aja agama. Ada apa dengan kalian, Bang? Silakan nyalakan kamera dulu. Ayo, kamera nyalakan. Saya ladeni mau sampai mana Anda mau berargumen dengan saya? Silakan. Bahas aja agamamu. Kenapa kau tidak bilang begitu sama Zakir Naik? Kenapa kau tidak bilang begitu sama Donditan dan Abdul Somad? Kenapa? Karena kami Muslim. Udah, tidur kau di bawah sana. Heran saya dengan mereka. Terbukti kan apa yang saya katakan kan? Terbukti. Allahu Akbar. Mau saya puterin. Kita ini ya, kita putar-putarin ya. Nih. Bagaimana jika mereka membahas agama Kristen? Saya akan tunjukkan kepada kalian apa yang terjadi jika mereka membahas agama Kristen. Memang luar biasa mereka ini ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian. Nih, saya balikan kamera saya. Luar biasa mereka. Kita lihat. Seharusnya kamu ngomong begitu sama ustadz-ustadz ini. Jangan ngomong sama saya. Aduh, luar biasa. Luar biasa. Bentar. Sungguh nekat yang nyata. Kalian ini. Harus kita ulang-ulang lagi ya, teman-teman ya. Nih. Nggak apa-apa lah. Mengenang-enang bagaimana kalau ulama-ulama mereka berbicara tentang Kristen. Kalian lihat ini, bagaimana jika ulama-ulama, ustadz-ustadz mereka mengatakan tentang agama Islam. Sabar. Karena videonya ini terlalu banyak nih. Bentar ya. Jesus Christ, peace be upon him, has clearly mentioned, and in several places, he never claimed divinity. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28. Jesus Christ, peace be upon him, said, "My Father is greater than I." Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. My Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38. I cast out devils with the Spirit of God. Gospel of Jude, chapter number 11, verse number 20. I with the finger of God cast out devils. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. I can of my own self do nothing. And I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says, I seek not my will, but the will of Almighty God, he's a Muslim. Jesus Christ, peace be upon him, you are the Muslim. Kalau ulama mereka, ngomong Bible, Allahu Akbar. Tapi
Tapi kalau agamanya dibahas, ngapa kau bahas-bahas agama? Kenapa kau bahas Islam? Kenapa? Bahas agamamu. Kamu ini punya kaca nggak di rumah, Abdul? Heran saya dengan kalian ini. Aduh. Kamu ngomong itu sebelum ngomong sama saya, ngomong dulu sama Zakir Naik sono. Omong sama dia, Zakir Naik gak usah bahas-bahas agama orang. Ntar dibahas kita mewek, nangis, demo di Monas. Gimana? Marilah kita memiliki hak yang sama. Kalau kamu boleh membahas Kristen, kami pun boleh membahas agama Islam. Selama tidak memfitnah. Kalau saya memfitnah, saya terjun dari Monas. Kan saya bilang, tunjukkan bahwa saya memfitnah. Di mana saya memfitnah? Silakan. Tunjukkan ke sini fitnahan saya di mana. Ya. Kita kasih naik ada mati di luar Islam neraka tempat tinggalnya. Wush. Silakan. Silakan nyalakan kamera. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Namamu udah keren loh ini. Mati di luar Islam neraka tempatnya. Silakan. Halo, selamat siang di. Selamat siang. Silakan Bang, nyalakan kamera, ayo. Ya, bantulah. Oke, saya bantu dari sini. Tuh. Namamu bikin orang penasaran ini. Silakan. Jangan cuma namanya aja keren, tapi isinya kosong. Silakan. Sehat, Dis? Sehat. Wih, maskernya kok keren sekali. Silakan, apa yang mau Anda utarakan? Enggak, aku cuma bangga aja sama kamu. Bangga? Berarti kamu mensupport saya? Kamu, sebentar saya tanya, Anda Muslim? Enggak. Ya, saya mukmin. Muslim. Kenapa kamu Muslim kok malah justru bangga dengan saya? Bukan Muslim. Mukmin. Iya, mukmin itu kan orangnya. Orang mukmin. Iya, mukmin itu kan orangnya. Oke. Kenapa Anda seorang mukmin, seorang yang menjalankan ajaran Muhammad, kok bisa-bisa Anda mendukung saya? Iya, karena ada ya kamu umat Muslim jadi cerdas gitu. Muslim yang ngapal lah gitu. Oke, berarti betul yang saya katakan. Bahasa agama gitu. Oke, berarti betul tidak yang saya katakan bahwa agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Enggak. Islam itu enggak bertentangan dengan Pancasila. Jadi menurut Anda agama Islam tidak bertentangan dengan Pancasila? Enggak, di mana tentangannya? Di mana tentangannya? Baik, saya akan tunjukkan. Baik. Kita akan buktikan bahwa agama Islam bertentangan dengan Pancasila. Saya tunjukkan ya. Bentar, sabar. Bentar. Sabar ya Bang ya, tenang Bang. Saya balikkan dulu kamera saya. Bentar ya. Iya. Bentar. Saya tunjukkan dulu lambangnya dulu ya Bang ya. Lambangnya dulu. Saya akan tunjukkan lambangnya Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Ini lambang negara kita ya Bang ya. Dan nanti akan saya tunjukkan bahwa segala aspek itu bertentangan dengan Pancasila, agama Islam. Baik ya. Sebentar. Saya balikkan dulu kamera saya. Udah saya balikkan ya. Ini saya tunjukkan. Oke. Ini kelihatan Bang gambar apa? Garuda. Oke, burung Garuda. Oke, sebagai lambang negara kita, betul? Iyalah. Oke, bertentangan nggak ini dengan ajaran agama Islam? Ya enggak lah. Nah, ini kan makanya saya. Baik, saya akan tunjukkan itu bertentangan. Baik, saya akan tunjukkan.
orang yang menggambar gambar-gambar ini atau gambar makhluk bernyawa akan diazab di neraka. Akan diazab di neraka pada hari kiamat. Dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat. Saya baca lagi hadisnya, perhatikan. Orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Yang dimaksud tukang gambar di sini adalah gambar makhluk hidup atau makhluk bernyawa. Ya, perhatikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku? Maka buatlah gambar biji atau gambar bibit tanaman atau gandum. Saya baca lagi hadisnya. Banyak nih Bang. Rasulullah SAW pulang dari safar ketika aku menutup jendela dengan rumah gorden yang bergambar makhluk bernyawa. Gorden doang loh, gorden. Jadi ada gorden bergambar. Apa kata Muhammad? Ketika melihatnya wajah Rasulullah berubah. Beliau bersabda, wahai Aisyah, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang yang menandingin Allah. Lalu aku memotong-motongnya dan menjadikannya 2 atau 1 bantal. Perhatikan. Jadi orang akan diazab karena apa? Karena menggambar makhluk-makhluk bernyawa. Contohnya burung Garuda. Pertanyaan saya, sesuai dengan ajaran agama Islam, ini bertentangan nggak dengan ajaran Muhammad? Men? Gimana? Men? Itu kan seret. Sekarang saya tanya, menurut ajaran agama Islam, gambar burung Garuda ini bertentangan nggak dengan ajaran Muhammad? Ya, itu kan lambang negara gitu. Iya, bertentangan nggak? Lambang negara masalahnya di mana gitu? Buset. Bertentangan atau tidak dengan ajaran syariat agama Islam? Bertentangan, di mana bertentangannya gitu? Alamak Jang, barusan tadi saya jelasin Abdul. Tadi kan udah saya jelasin. Orang yang menggambar gambar-gambar ini maksudnya gambar makhluk bernyawa akan diazab, betul? Iya, itu kan bagi yang mengaku muslim, bagi yang mengaku muslim yang beriman, ya kan, itu harus harus turut, tidak boleh menggambar-gambar. Oke, nah sekarang di lambang di pemerintahan kita, kalau Anda masuk ke kantor presiden, Anda masuk ke kantor polisi, ada nggak seperti ini? Iya ada. Oke, di sampingnya ada Pak Presiden, ada Wakil Presiden, terus di tengah-tengahnya ada ini, betul? Ya ada. Oke, bertentangan nggak itu? Bertentangan nggak itu dengan ajaran Islam? Menurutmu tentangan nggak gitu? Ya kamu saya tanya, bertentangan nggak? Ya menurutmu tentangan nggak gitu? Tidur kau di bawah sana. Gitu. Gimana kamu mau diskusi? Aduh. Saya balikin lagi kamera saya. Teman-teman sekalian, gini loh. Di dalam sebuah debat, saya kan sudah bilang, yang kita perlukan itu adalah kejujuran. Jujur untuk mengakui kesalahan. Dan berani mengambil tindakan. Berani mengatakan bahwa memang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Gitu loh. Sampai kapan sih ini kita gini bermunafik itu sampai kapan? Marilah kita sama-sama mengakui supaya apa? Supaya beres permasalahan negeri ini. Gitu loh. Kalau akar masalahnya saja tidak kita ketahui, kita mau menyelesaikan apa? Kita mau bermunafik terus. Dari dulu selalu muncul ormas-ormas, organisasi yang ingin menggulingkan dasar negara kita ini. Karena apa? Karena memang bertentangan kok dengan ajarannya. Gimana? Silakan Nazira. Nyalakan kamera Anda Nazira. Nah, kabur.
Oke, kita kasih naik ada Tawopik Hidayat. Silakan, Tawopik Hidayat. Assalamualaikum, Bang. Bang, nggak boleh ngucapin salam kepada non-muslim. Saya ini non-muslim, Bang. Oh, ya udah, nggak usah lah. Nah, silakan, nyalakan kamera. Oke, cuman saya mau bertanya aja. Ya, boleh. Nyalakan kamera, silakan Anda bertanya. Menjadi muslim itu tidak boleh mengucapkan salam kepada orang yang selain daripada Islam. Apalagi kepada Yahudi dan Nasrani. Dilarang sama Tuhanmu Muhammad. Silakan. Nyalakan kamera dulu. Cuman saya mau bertanya aja. Iya Bang, bertanya boleh. Kamera nyala dulu Bang. Susah amat sih ngomong sama kalian ini, ampun. Makanya Bang kurang-kurangin Bang, benturin kepala ke ubin. Kata siapa? Nggak usah tahu loh. Anda nggak sering bentur-bentur kepala ke ubin? Coba silakan nyalakan kamera. Oke. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Saya mau nanya tentang Bang, hidungmu jangan dipamerin ke kamera, Bang. Hidungmu tuh jangan dipamerin ke kamera. Agak mundur sedikit. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Kenapa Kristen menyembah ke Yesus menyembah? Kenapa Kristen menyembah Yesus? Ya karena Yesus memiliki kuasa. Kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk menyelamatkan, kuasa untuk menuntun orang ke jalan yang benar. Begitu. Sementara kalian malah menyembah Muhammad, malah menuhankan Muhammad, sedangkan dia tidak punya kuasa apa-apa. Siapa dia punya kuasa? Sekarang saya tanya, Muhammad ada di mana? Muhammad ada di mana? Lari. Mana? Habis itu orang-orang pada ngomong sama saya, kenapa kamu beraninya ngadepin orang awam? Jadi ngajukan permintaan naik gimana? Oke, kita kasih naik ada Anom Zulfikar. Silakan, Anom Zulfikar. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Assalamualaikum. Salah. Bang, dilarang mengucapkan assalamualaikum kepada Yahudi dan Kristen. Iya. Silakan, nyalakan kamera. Lupa. Makanya ada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nggak bisa itu, karena yang bisa bersatu Muslim dengan Muslim. Silakan. Kenapa harus Bang, kamera nyalain dulu, baru ngomong. Kamera dinyalain dulu. Ya, kenapa harus on cam? Kenapa harus on cam? Ya biar saya tahu lawan bicara saya siapa. Ya kan sama. Sudah, dibawa dulu. Kalau udah malu jadi orang Islam dibawa. Oke, kita kasih naik ada Naura. Naura lagi. Naura Akila, silakan. Naura Akila Kamilah. Oke. Sudah selesai kerjanya, Bang? Sudah selesai. Allah. Kumaha kabarna? Saya orang Kalimantan. Oh, orang Kalimantan. Allah. Saya kira orang Jawa Barat. Silakan. Apa yang mau Abang utarakan? Ya, mau diskusi apa? Pertanyaan apa diskusi ini? Sebenarnya ngelanjutin yang tadi bahwa agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang yang berlaku di negara kita. Sila keberapa? Keseluruhannya, bahkan burung Garuda itu udah bertentangan dengan Pancasila. Dengan agama Islam.
Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nggak usah ngomong, tenang. Nggak usah ngomong sila pertama dulu. Dari lambangnya saja, itu sudah bertentangan dengan ajaran agama Islam, betul? Salah. Baik, nampaknya dia tadi nggak nonton. Saya balikin kamera saya, sebentar. Aduh, kita ulangin lagi ya. Mudah-mudahan orang ini nggak seperti yang kayak tadi. Saya balikin. Oke. Bang, ini apa Bang? Itu gambar. Ya, gambar apa? Gambar Garuda. Oke, gambar Garuda ini adalah lambang negara kita, betul? Ya, lambang negara kita, Indonesia Raya. Oke, lambang negara kita Indonesia. Baik. Menurut ajaran agama Islam, bolehkah seseorang membuat seperti ini, lambang seperti ini? Ya, tergantung. Tergantung? Ya, boleh. Boleh, baik. Makanya mereka ini udah melawan Muhammad. Baik. Coba Anda baca ini. Anda baca. Baca, enggak kelihatan, enggak jelas. Baik, saya bacakan. Pantesan masih Islam, nggak bisa baca. Buta huruf. Baik, baca. Orang yang menggambar gambar-gambar ini, maksudnya makhluk-makhluk bernyawa, akan... Hadis tuh? Ya, di dalam hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari, Muhammad berkata, orang yang menggambar-gambar ini, maksudnya makhluk-makhluk bernyawa, akan diazab di hari kiamat. Oke, hadis yang pertama. Hadis yang kedua, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah tukang gambar. Maksudnya gambar makhluk hidup. Ya, nih. Bahkan ada kordennya Aisyah. Aisyah pernah punya korden. Perhatikan nih. Saya bacakan kepadamu hadisnya. Ya. Diriwayatkan suatu ketika Rasulullah SAW pulang dari safar. Ketika itu aku, maksudnya Aisyah, menutup jendela rumah dengan gorden yang bergambar makhluk bernyawa. Ketika melihatnya, wajah Rasulullah berubah. Beliau bersabda, "Wahai Aisyah, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang yang menandingin ciptaan Allah. Lalu aku memotong-motongnya, gorden tadi itu, dan menjadikannya 1 atau 2 bantal." Nah, menurut hadis-hadis ini, boleh nggak umat muslim membuat gambar makhluk bernyawa? Boleh. Buset. Terus ngomong sama orang Islam kayak gini, teman-teman. Itu nggak bernyawa kok. Burung Garuda itu nggak bernyawa. Lah kamu tahu burung Garuda? Maksudnya gambar makhluk bernyawa. Aduh, mana sih? Oke, sekarang saya tanya, gorden ini bergambar makhluk bernyawa nggak? Lah itu nggak bernyawa. Makanya teman-teman nyari orang muslim yang waras itu hampir mustahil. Begini, saya nggak gini ya. Banyak orang muslim waras, banyak orang muslim sehat. Kalau bicara hal-hal yang normal, contoh, saya punya banyak teman muslim, pinter-pinter, matematika pinter. Saya punya teman sekolah, jago dia matematika, muslim dia, muslim. Tapi kalau ngomong agama Islam, mendadak dia. Kalau ngomong agama Islam, tapi ada tapinya. Loh, gimana? Kan udah begitu jelas tadi saya bilang. Itu kan tujuannya untuk bermanfaat. Tujuannya bermanfaat. Gimana sih? Lah untuk melambangkan lambang Garuda Indonesia, lambang Pancasila. Kalau tujuannya bermanfaat nggak apa-apa. Ya, susah banget nih. Aduh. Oke lah Bang, mungkin kita lanjut lagi besok ya Bang. Sakit perut saya udahan Bang, udah sakit perut. Udah sakit perut saya. Menyekutukan Allah itu yang menyekutukan Allah itu yang masuk neraka. Kita bukan bahas menyekutukan Allah, yang kita bahas apakah lambang negara kita Pancasila itu bertentangan dengan ajaran agama Islam? Sirik yang nyata. Kok lari ke sirik sih orang ini? Aduh. Oke lah, dibawa dulu Bang. Mumet saya, selamat tinggal. Pusing saya, pusing.
Yang saya maksud begini teman-teman. Saya itu punya banyak teman muslim baik-baik ya kan, pinter-pinter kalau lagi ngomongin yang lain. Tapi kalau lagi ngomongin agama Islam mendadak ya kayak tadi tuh. Aduh. Udah dibilangin. Kenapa sih kamu itu sulit jujur? Jujur gitu loh. Tapi teman-teman kalau di belakang, kalau sesama mereka kan ngomong, ya, bagaimana kita akan mengatur strategi memperjuangkan kita supaya kita mendirikan syariat. Itu yang mereka omongin di belakang, tapi kalau di depan mereka lain. Kita harus mendukung apa yang sudah diperjuangkan oleh pendiri-pendiri negara ini. Di belakang mereka ngomongnya lain, rapatnya beda. Gimana? Aduh, oke kita kasih naik ada Hasan. Silakan Hasan, nyalakan kamera Anda. Yuk Hasan. Hasan. Macet. Baik, kita turunkan dulu. Oh, teman-teman, ini nampaknya sudah mau jam 12. Udah jam 12 ya, jam 12 siang. Mungkin teman-teman sudah pada mau makan siang, mungkin teman-teman mau berganti sip atau apa. Mungkin kita lanjut nanti saja lagi ya, teman-teman ya. Oke? Karena hari ini udah banyak, udah janjian, udah pada mau nelpon, ini teman-teman pada mau ada kegiatan di sini. Gitu. Tadi kan ada orang nelpon, kemudian saya angkat, kemudian saya bilang lagi siaran begitu. Gimana? Nanti lagi ya. Oke. Di sini sudah jam 9 malam, teman-teman. Kami kayaknya ada mau ketemu atau apa ini. Belum tahu juga, saya tanya dia. Oke ya, kita lanjut lagi. Macet. Baik, kita turunkan dulu. Oh, teman-teman, ini nampaknya sudah mau jam 12. Udah jam 12 ya, jam 12 siang. Mungkin teman-teman sudah pada mau makan siang, mungkin teman-teman mau berganti sip atau apa. Mungkin kita lanjut nanti saja lagi ya, teman-teman ya. Oke? Karena hari ini udah banyak, udah janjian, udah pada mau nelpon, ini teman-teman pada mau ada kegiatan di sini. Gitu? Tadi kan ada orang nelpon, kemudian saya angkat, kemudian saya bilang lagi siaran begitu. Gimana? Nanti lagi ya. Oke. Di sini sudah jam 9 malam, teman-teman. Kami kayaknya ada mau ketemu atau apa ini. Belum tahu juga, saya tanya dia. Oke ya, kita lanjut lagi aja ya. Kita lanjut, maksudnya nanti malam ya. Malam waktu Indonesia ya. Oke? Oke lah, oke, baik kita lanjutkan nanti. Baiklah teman-teman sekalian, ya kalian nggak percaya ini loh, di sini udah malam tuh loh, udah gelap tuh, nah lihat tuh gelap, kelihatan gelap, tuh kan gelap kan. Baiklah teman-teman, kita lanjut lagi besok ya teman-teman, atau nanti malam kita rehat dulu, silakan makan siang yang makan siang. Sekali lagi teman-teman ya, teman-teman kita ada program untuk pendirian rumah apologet di sini. Jadi kalau teman-teman tergerak hati, ingin mensupport saya, teman-teman bisa ikut juga berkolekte pembangunan rumah apologet, teman-teman bisa support di situ, silakan tangkap layarnya teman-teman. Kurang sedikit lagi ya teman-teman ya, kurang lebih ya sekitar 9% lagi dana yang kita perlukan, teman-teman. Prosesnya sudah berjalan, besok kita sudah ke notaris, kita sudah mengadakan ya proses jual beli ya kurang lebih memakan waktu 20-an hari lah kurang lebih. Seperti itu, sampai sebulan gitu ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan dalam hati ya teman-teman ya. Semua ini adalah respon saya terhadap pernyataan-pernyataan orang-orang muslim ya kan, tentang agama kita, pernyataan orang-orang muslim tentang apa yang kita imani, dan mereka tentu saja ketika mereka mengatakan itu ya aman-aman saja begitu kan. Nah, saya pun menginginkan hak yang sama seharusnya begitu loh. Jadi kalau Egy Sujana mengatakan begitu, selain agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan harus dibubarkan,
ya saya juga boleh dong mengeluarkan pernyataan pengetahuan perspektif sudut pandang saya juga boleh, sama begitu. Nah, itu hak yang saya tuntut seperti itu. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Selamat siang, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tuhan Yesus kiranya